Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Sebelum kita melakukan segala aktivitas dalam satu hari ini, mari terlebih dahulu kita memberikan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-29. Beginilah firman-Nya. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, pernahkah kita mengetahui mengapa harga ikan salem jauh lebih mahal daripada ikan-ikan yang lain? Menurut penelitian, karena ikan salem melawan arus. Dikatakan melawan arus setelah 4 tahun dia hidup di laut, dan pada masa bertelurnya tiba, mereka akan bergerombol untuk memulai perjalanan panjang dan melelahkan dari hilir menuju hulu, dari hilir sungai menuju hulu sungai. Dalam perjalanan mereka, sudah pasti mereka akan menghadapi beraneka macam bahaya, seperti arus air yang begitu cukup deras dan seringkali dirintangi oleh jeram dan air terjun. Di satu sisi manusia pun menjadi rintangan karena manusia membuat bendungan. Namun kadang pembuatan bendungan membuahkan tangga-tangga sehingga mempermudah perjalanan ikan salem. Selain itu, rintangannya ada elang, camar, beruang coklat, dan nelayan pun menjadi ancaman. Perjalanan itu membuat ikan salem menjadi memar, rusak, dan kehabisan tenaga. Sampai di hulu, jumlah mereka yang masih bisa bertahan hidup dalam menghadapi rintangan hanya berkisar 10 hingga 20% saja. Setelah meninggalkan telurnya, ternyata mereka kembali ke laut dan harus kembali menghadapi bahaya yang lebih besar karena tenaga mereka sudah habis terkuras. Inilah yang membuat ikan salem itu memiliki harga yang luar biasa mahalnya, karena ternyata kualitas hidupnya telah teruji dan mungkin kualitas mutu ikan tersebut pun sudah teruji. Ikan yang hidup adalah ikan yang berani melawan arus. Begitu juga murid Yesus. Murid Yesus yang hidup adalah murid Yesus yang berani melawan arus dunia yang selalu bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagai murid dari Tuhan Yesus, kita akan selalu dan sering dihadapkan dengan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran firman Allah. Melakukan kebohongan untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya, menyuap pejabat pemerintah agar urusan cepat selesai dan beres, menyediakan perempuan penghibur kepada rekan-rekan bisnis supaya lancar urusan bisnisnya, atau memalsukan pajak supaya tidak berkurang harta yang kita miliki hasil daripada pekerjaan kita. Ini semua adalah hal yang lumrah dilakukan oleh orang-orang yang hanya sekedar tahu kebenaran firman Allah namun tidak mau menghidupinya, tidak mau melakukannya. Kalau saat ini Anda dan kita semua dihadapkan dengan situasi keadaan yang demikian, apakah pilihan yang kita lakukan?
Manakah yang kita pilih? Apakah kita semua mau melawan atau mengikuti arus? Apa yang harus Anda perbuat? Apa yang harus Anda katakan? Atau apa yang harus Anda tunjukkan di dalam kehidupan ini? Saudara-saudari, melawan arus dunia memang berat. Banyak resikonya. Dibenci, dikucilkan, dijauhkan. Bahkan mungkin kita juga akan menerima penderitaan yang berat. Sebagaimana yang terjadi, yang dialami oleh Petrus dan rekan-rekan rasul-rasul yang mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Namun inilah bukti bahwa kita menghadapi di dalam kehidupan ini tidak pernah kita meninggalkan kebenaran firman Allah. Para rasul berani menentang mahkamah agama yang menekan mereka, yang akan mengancam mereka. Bahkan mereka harus masuk dalam penjara, disiksa, menderita, tetap mengajarkan kebenaran firman Allah sekalipun di bawah ancaman. Tetap menyatakan kebenaran firman Allah walaupun ditekan dengan ancaman hukuman mati. Karena mereka, rasul-rasul dan Petrus, lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, kita sama-sama mengetahui keadaan yang kita hadapi saat ini. Di dalam pandemi COVID-19 dan juga kita hidup di dalam masa new normal life, apakah kita berani melawan arus? Atau mungkin kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Kita harus yakini, kita harus percaya. Dan kalau kita yakin dan percaya kepada kebenaran firman Tuhan, kita harus memperlihatkan ketaatan kita. Bahwa kita benar-benar murid-muridnya, bahwa kita benar-benar anak-anaknya. Dengan selalu mematuhi apa yang dikatakan di masa-masa new normal ini. Kalau kita taat, kalau kita patuh, itu bukan semata-mata untuk menyelamatkan dirimu, tetapi kita sudah turut serta menyelamatkan orang banyak. Karena itu saudara-saudari, sebagai murid Yesus, mari kita lebih taat kepada Allah dengan berani melawan arus dunia ini yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan pernah takut akan kuasa dunia ini, tapi marilah kita takut akan kuasa dan kebesaran Tuhan atas kehidupan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.